Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Terima kasih. Anak-anakku sekalian, kita belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ke-1. Di muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar mengenai kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Menulis kalimat pertanyaan, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya dibedakan sebagai berikut. Apa? Untuk menanyakan kata benda bukan manusia. Contoh, apa isi teks proklamasi? Bagaimana? Untuk menanyakan cara. Contoh, bagaimana cara mengibarkan bendera? Di mana? Kemana? Dari mana? Untuk menanyakan tempat. Contoh, di mana suku Bali tinggal? Kapan? Untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan Indonesia merdeka? Siapa? Untuk menanyakan nama orang. Siapa yang membacakan teks proklamasi? Berapa? Untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa harga cenderamata itu? Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh, mengapa harga kain batik mahal? Baik anak-anakku sekalian, kita akan membacakan wacana mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwiryo Wilovo, Gafar Fringodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Baik anak-anakku sekalian, setelah kita membaca teks wacana tadi, ada tugas untuk kalian. Berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikiran dengan membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Kerjakan di buku latihan bahasa Indonesia. Berikutnya di muatan IPS, kita akan belajar mengenai makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, makna dari proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia antara lain adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kemudian sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Kemudian sebagai pengakuan dari dunia luar. Kemudian untuk membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia luar.
Ini ada gambar pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Kemudian ini ada salinan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar di muatan IPA. Kita akan belajar mengenai adaptasi. Pengertian adaptasi adalah salah satu penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau penyesuaian terhadap tempat di mana ia tinggal. Makhluk hidup memerlukan adaptasi sebab setiap makhluk hidup tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari makhluk yang lain. Untuk itu beradaptasi sangatlah diperlukan. Hal itu berguna untuk menunjang kelangsungan hidup. Cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xerofit. Istilah bagi tumbuhan yang bisa menempatkan diri di daerah kering disebut dengan xerofit. Tumbuhan xerofit sangat tahan dengan daerah yang kurang air dan udara yang kering. Ciri-ciri tumbuhan xerofit ini memiliki permukaan dengan lapisan seperti lilin. Inilah lapisan yang berguna untuk mengurangi proses penguapan. Tumbuhan xerofit biasanya memiliki daun yang kecil dan berduri agar bisa mengurangi penguapan. Sebagai cara tumbuhan menyesuaikan diri. Akar tumbuhan xerofit cukup panjang dengan tujuan mencari air sampai ke dalam tanah. Selain itu, batang tumbuhan ini juga tebal dan bermanfaat dalam menyimpan cadangan air agar bisa bertahan hidup. Selain kaktus, berbagai contoh tumbuhan xerofit ini seperti lidah buaya, kurma, adenium, buah naga, dan sansevieria. Selanjutnya tanaman bakau. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang tahan hidup di tempat asin seperti pantai atau laut. Tumbuhan ini tahan terhadap lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Ciri-ciri tumbuhan halofit adalah punya akar yang sangat kuat, separuh badannya biasanya tergenang di air, akarnya ada tertanam di dalam air dan ada juga di permukaan air. Contoh tumbuhan halofit adalah pohon bakau atau yang biasa dikenal dengan mangrove. Berikutnya adalah teratai. Adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau hydrofit. Ini adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau malah hidup di air, sesuai dengan kata hydro yang artinya air. Ciri-ciri tumbuhan hydrofit adalah terapung di atas air, mempunyai permukaan daun yang lebar, batangnya mengembung seperti berongga berisi udara sehingga bisa membuat mengapung di air seperti pelampung. Akarnya kecil sehingga air mudah menyebar ke seluruh daun. Contoh tumbuhan hydrofit adalah kangkung, teratai, kiambang, dan eceng gondok. Kita lihat tuh penjelasan tanaman teratai. Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat menguap di air. Daun teratai bundar dan lebar, fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang berfungsi sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Selanjutnya tanaman lumut. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau hygrofit. Tumbuhan hygrofit ini merupakan tumbuhan yang bisa bertahan hidup di daerah yang lembab. Biasanya tumbuhan ini hidup di hutan. Ciri-ciri tumbuhan hygrofit adalah berdaun tipis dan lebar, punya banyak stomata atau celah-celah kecil pada daun. Contoh tumbuhan hygrofit adalah tumbuhan paku, dedalu, atau gandarusa, dan lumut. Selanjutnya adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen, yaitu tanaman kantong semar. Kantong semar adalah tanaman pemakan serangga atau disebut dengan insektivora.
Pada waktu tertentu, bunga kantung semar mengeluarkan bau menyengat. Bau tersebut berguna untuk menarik serangga. Tanaman kantung semar mempunyai cairan khusus yang ada di dalam kantung. Cairan tersebut untuk mencerna serangga yang terjebak. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman kantung semar beradaptasi untuk memperoleh makanan. Selanjutnya, adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Tanaman Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu proses penyerbukan pada bunga Rafflesia. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.